Layangan Capli sobek. Setelah Catur dibawa pulang oleh Sukar, Capli berhasil membawa layangannya kembali. Namun, layangan Capli sobek. Tunjung memperhatikan Capli, tersenyum pada Capli, seolah menyuruhnya tenang. Keduanya kembali ke pematang sawah. Tunjung mengambil embernya, mengecek belut yang masih setengah ember. Dan karena langit senja sudah mulai gelap, Tunjung dan Capli akhirnya memutuskan untuk pulang. Namun, sebelum pulang, Tunjung mencuci tangannya di pancuran air yang ada di sawah Sukar. Sembari mencuci tangan, Tunjung memperhatikan Capli yang terlihat sedih. Lalu tiba-tiba, gending yang tadi dilantunkan oleh Catur, sembari tangannya mengelus-elus layangan robeknya. Koyo layangan hang pedot polae, bingung ngelisung katut angine, embono ngendi sangkane, embono ngendi tepluke, sing koyo bingunge pikiran sun iki, merga rika sing ana teka, donge rika wis teka, malah suwek ragan rika, bingung kari bingung pikiran sun iki, bingung merga sing ketemu rika. Udah, gak usah bingung. Besok tak beliin lagi. Jangan Kang, percuma. Lama-lama juga putus. Resiko main layangan. Makanya jangan ambil resiko Kang. Eman duitmu Kang. Harganya murah kok. Tenang, besok aku beliin lagi. Bukan masalah harganya Kang, tapi gak tahu kenapa layangan ini begitu berharga buatku. Karena baru pertama kali ada yang ngasih aku layangan Kang. Aku terharu. Biasanya aku beli sendiri. Itu juga kadang sering dimarahi sama ibu. Bukan melarang hobiku, tapi karena leherku pernah terjerat layangan. Jadi aku sempat dilarang main layangan. Bahkan meminta uang untuk beli layangan saja, itu pun ada syaratnya. Harus nunggu aku juara lomba gendingan sekecamatan dulu. Dan ketika ada yang tiba-tiba beliin layangan ini, aku sangat terharu. Bahasa usingnya itu semendial rengati. Benar-benar mengejutkan hatiku Kang. Kesuwun ya Kang, layangan ini mungkin tidak akan bisa mengudara dan melayang-layang di udara. Tapi layangan ini akan melayang di hatiku. Isun biakalan nyimpen layangan iki reng kamar nisun Kang. Isun gawe kenang-kenangan. Kamu ini masih kecil kok bahasamu udah kayak orang dewasa ya. Kebiasaan gaulnya sama orang-orang tua Kang. Tapi ingat ya, jangan niruin yang orang dewasa lakukan, yang tidak baik dicontoh. Contohnya, apa ya? Seketika Tunjung bingung bagaimana menjelaskannya. Apa Kang? Sudahlah, aku juga bingung. Pulang yuk, udah mau gelap. Iya Kang. Ya, keduanya pun sama-sama naik sepeda dan pulang bersama. Dan di jalan keduanya mengobrol. Pli, kalau suntuk, main aja ke rumahku. Main sambil belajar. Kalau ada soal yang gak ngerti, tanyain sama aku. Gini-gini, Kang Jung juara kelas loh. Oh ya, temenan Kang? Iya, serius. Wah, nanti aku bilang sama ibu ya. Bilang aja ke tempat Kang Salim. Jujur aja ke rumah Kang Tunjung. Oh, iya Kang. Tapi kan ibu gak kenal Kang Tunjung. Ya sudah, aku kenalan sama ibumu dulu ya. Boleh Kang, tapi nanti kalau ditanya ibu gimana? Masa anak SD temenan sama anak SMA?
Ya kenapa? Kamu aja temenan sama yang lebih tua di sanggar. Oh iya ya. Bilang aja jujur. Teman layangan, teman mancing, teman berangkat sekolah. Asal jangan teman tapi masuk ya Kang. Dek. Pli, tahu dari mana kamu istilah begituan? Justru aku dengar istilah itu dari teman-teman Kang Tunjung pas lagi berangkat sekolah. Mereka sering bercanda. KKM, konco tapi melebu, teman tapi masuk. Emang kamu ngerti artinya? Enggak Kang. Apa itu Kang? Teman tapi masuk. Masuk kemana Kang? Masuk. Ya masuk ke rumah temennya. Emang masuk kemana? Tapi masuk rumah aja, masa bercandanya seheboh itu? Rumahnya lucu kali. Udah, jangan dipikir. Dan mulai sekarang, jangan dengerin dan jangan tiruin istilah-istilah yang gak jelas. Karena kamu masih kecil. Bahaya. Emang masuk rumah bahaya, Kang? Ya elah, masih nanya aja nih bocil. Ya kalau rumahnya ada buayanya, gimana? Kok bisa sih? Buaya kan adanya di rawa, sungai, dan danau. Buaya goib. Serem. Enggak ah, lebih serem muka Kang Tunjung. Dasar bocah. Ya, keduanya pun pulang sembari kejar-kejaran dengan sepeda masing-masing. Di rumah Widi sendiri, malam ini Widi sedang mengulek sambal tempong. Wasis sendiri sedang menyetrika pakaian keduanya. Dan sembari melakukan tugas masing-masing, keduanya mengobrol. Sis, gak ke rumah Sukar? Gak enak mau ke sana, kan ada tamunya Sukar. Ya kenapa? Biarin aja. Aku khawatir sama Catur. Apa yang dikhawatirkan? Sukar kan bisa mengurusnya. Bukan Caturnya. Aku takut kayak teman Sukar yang dulu. Dulu kan pernah juga ada temannya yang suka sama Sukar. Untung aja dia gak betah dan kabur setelah diganggu Cokro. Itu kebetulan aja. Orangnya penakut. Dan belum tentu juga apa yang kamu pikirkan itu benar. Nanti jatuhnya fitnah. Tapi kalau didengar dari gendingannya Catur tadi pas kita menemukannya, mungkin kebetulan aja. Tuh kan, kamu tuh gak pernah peka. Kamu gak pernah belajar dari kejadian yang sudah-sudah. Kalau setiap apa yang dilantunkan Catur itu selalu relate sama kejadian-kejadian yang sedang atau akan terjadi. Iya, kok jadi aku yang diomelin sih? Ya habisnya, kamu gak peka-peka, gak ngerti-ngerti, gak belajar dari pengalaman-pengalaman. Bahkan ketika dekan menggodamu saja, kamu masih positif thinking. Yah, kena lagi. Orangnya udah mati, Wid. Jangan diomongin. Ntar dateng loh. Sis, aku serius sih, Kai. Riko kari angel kandanane. Iyo. Paran. Isun kudu paran. Riko arep moro. Ayo, bar mangan tak terno. Ingat ya, menjaga Catur bukan hanya tanggung jawab Sukar, tapi tanggung jawab kita bersama. Bukankah itu ucapanmu juga pas kita lagi kumpul saat Catur kembali gila? Iya sayang. Ojo pati ngamuk-ngamuk Riko, cepet tuwek. Riko hanggarai. Seketika Wasis mencabut colokan setrika, lalu Wasis yang gemas itu menghampiri Widi dan menggendong tubuh Widi. Kari cerewet lambe Riko. Sis. Duh. Seketika Wasis melempar tubuh Widi ke tumpukan baju-baju yang hendak disetrika di atas lantai beralaskan tikar. Lalu Wasis membuka resletingnya, berjongkok dan memaksa memasukkan biliknya di mulut Widi yang cerewet. Widi awalnya menolak, namun karena Wasis menggelitiki ketiaknya, Widi kegelian hingga kemudian, "Sis! Oh, kok panas? Aduh, perih. Lubang balkonnya perih." Dan begitu Wasis mencabutnya dan mengeceknya, buset, ada biji cabai nyelip di lubang balkonku. Pantes panas, cekot-cekot, celeng. Orang aku habis makan sambal. Wasis pun terbirit-birit ke kamar mandi. Rasain, walat. Di sanggar,
Di ruangan ketua sanggar, Kang Arto baru saja selesai menerima tamu untuk undangan manggung di hajatan kampung tetangga. Beruntung acara hajatannya setelah pagelaran persahabatan. Dan setelah terima tamu, Kang Arto masih diam di ruangannya. Kang Epen sendiri sudah pulang lebih dulu. Entah kenapa, Kang Arto tiba-tiba mengingat Arjo. Apalagi saat Arjo mengungkapkan kekagumannya padanya. Meski itu cuma hanya sekedar paribasan dari makna simbol mawar Kapuronto, tapi sorot mata Arjo menusuk tajam dan berhasil menembus relung hati Arto. Rasanya seperti tatapan kekaguman seorang wanita pada laki-laki. Meski yang menatapnya adalah Arjo, entah mengapa Arto merasa cocok dan nyaman dekat dengan Arjo dibandingkan dengan ketua sanggar sebelumnya. Atau ada sesuatu yang lain di balik rasa nyaman dan kecocokan itu. Di rumah Arjo sendiri, Arjo sedang ada tamu, yaitu murid sekolahnya yang membahas tentang persiapan tari untuk acara 17 Agustusan nanti. Dan ketika sedang mengobrol, HP Arjo berbunyi, tanda pesan masuk dari Kang Arto. Seketika Arjo langsung fast respon. Sibuk nih? Enggak Kang, eneng paran. Sing paran-paran, isun mong arep teko, rengendai ono sate hang enak. Seketika Arjo tersenyum, kirain mau nanya masalah kerjaan dan urusan sanggar. Ternyata cuma iseng nanya di mana ada sate yang enak. Ono Kang, ring ngarep ngumyah, kadung gelem Reneo mampir ring omah isun. Gas. Seketika Arjo terkejut senang. Tak lama kemudian sebuah motor berhenti di depan rumahnya. Arjo tak menyangka jika Kang Arto sungguh-sungguh mampir ke rumahnya. Oh, Kang Arjo ada tamu. Iya, dia ketua sanggar mawar Kapuronto. Oh, ya udah kita pamit aja. Nanti kita bahas lewat grup ya. Iya Kang. Kula nuwun. Monggo Kang, pinara. Loh, kok pada pulang murid-muridnya? Ucap Arto dan murid-murid salaman pada Arto. Iya Kang, biasa rapat mau acara 17-an. Oh iya, masuk Kang. Kesuwun. Tapi ngomong-ngomong, kok gak kelihatan tukang satinya? Riko ngapusi. Oh saya ngapusi. Ngapain bohong? Emang ada Kang, tapi biasanya jam 8-an mangkal di depan rumah. 15 menit lagi. Iya Kang, sambil nunggu tukang satinya datang, tak buatin kopi dulu Kang. Jangan repot-repot, teh aja. Iya Kang. Di rumah Sukar sendiri, malam ini Sukar hendak mengajak Catur dan Paul keluar untuk makan malam di luar. Setelah kejadian tadi, Sukar jadi tak tega meninggalkan Catur. Bahkan memikirkan bagaimana Catur di Bali nanti saat tak bersamanya. Meski nantinya Sukar akan ikut menyusulnya. Namun jika Sukar ikut dalam rombongan sanggar, rasanya kurang pantas. Karena Sukar bukanlah anggota, meski Kang Arto yang memintanya. Ya, Sukar kini memakaikan Catur jaket. Dah, cakep. Yuk, ucap Sukar menepuk-nepuk dada Catur, merapikan jaketnya. Lalu membawa Catur keluar kamar menghampiri Paul yang sudah menunggu di ruang tamu. Kar, Tur, sudah siap? Sudah, pakai mobil temen gue aja. Lo duduk di belakang jagain Catur, biar gak kabur. Iya. Ya, ketiganya pun menuju mobil. Dan ketika baru saja naik, Kang Wasis dan Kang Widi datang, disusul Salim dan Andre di belakangnya. Seketika Sukar kembali turun. Mau kemana lo pada? Tanya Andre. Mau ke Resto Damar. Ayo pada ikut. Tapi gak cukup satu mobil. Bawa mobilku aja Andre. Kar, kita udah makan baru aja. Widi bikin sambal tempong, ucap Wasis. Ya makan lagi Kang, ucap Sukar. Iya Kang, nyemil-nyemil kek, ikut aja pokoknya. Gimana Wid? Ucap Wasis meminta izin Ayang dulu. Ya udah, aku juga suntuk di rumah. Mana kunci mobilnya bro? Set. Ya, Sukar pun melempar kunci mobilnya pada Andre. Dan Andre pun yang membawa mobil Sukar dengan yang lain dan mengikuti mobil Paul menuju ke restoran tempat Damar bekerja. Dan di dalam mobil Paul sendiri, Catur terlihat gelisah. Paul mengintip dari kaca yang ada di depannya. Kenapa, Kar? Gak apa-apa. Kadang memang gelisah. Kadang tiba-tiba tertawa, menjerit, kadang juga gendingan. Jadi jangan kaget ya. Setiap harinya memang seperti ini. Lo juga ikut nyanyi?
Resiko jadi cowok penyanyi yang ODGJ, jadi ikut-ikutan nyanyi. Asal jangan ikut-ikutan ODGJ aja ya, Kar. Kadang ikut gila juga. Apalagi ketika ada job di luar kota. Seperti kemarin, gak ketemu sehari aja. Aku yang gelisah, cemas. Kita tuh sama-sama merasakan apa yang kita rasakan. Karena kita sudah jadi satu, alias dadi siji. Seketika Catur menyaut dengan gendingannya saat mendengar Sukar mengatakan dadi siji, atau yang artinya jadi satu. Sun lan Riko duwe demen, Sun lan Riko duwe kangen, Sun lan Riko duwe impi, mergo Sun lan Riko siji. Sun lan Riko duwe rasa, Sun lan Riko nono beda, Sun lan Riko duwe ati, mergo Sun lan Riko siji. Nono hang bisa menggiat karep Sun lan Riko, nono hang bisa ngalang-ngalangi, nono hang bisa ngendhek atini Sun lan Riko, nono hang bisa ngadyang-adyangi. Mas yo akeh kudaya sing kira bisa misahaken Sun lan Riko, abot-abote ati Mas yo ana hang ngalangi, Riko lan Sun tetep diati siji, Riko lan Sun tetep diati siji. So sweet, ucap Paul dengan pujian munafiknya. Padahal dalam hati enek mendengar gendingan keduanya. Paul juga tak mengerti dan gak ngeh jika gendingan Catur itu sedang menyindirnya. Sesungguhnya apalagi ketika melihat keduanya berpegangan tangan. Bagaimana Sukar betah berpacaran dengan orang yang gak waras seperti dia. Ya meskipun tampan sekalipun. Sorry ya kalau kamu belum terbiasa dan terganggu sama gendingan kami. Enggak kok, gue seneng dengernya. Hanya aja gue gak ngerti artinya. Inti dari gendingan ini adalah sepasang kekasih yang memiliki cinta dan impian menjadi satu. Dan seberat apapun godaan dan halangan yang akan datang, tak akan mampu memisahkan keduanya. Begitu juga aku dan Catur. Sebisa mungkin aku dan Catur akan tetap jadi satu, apapun cobaannya. Sekalipun ada yang coba-coba berniat hendak memisahkan kita. Dek. Seketika Paul tersindir, namun Paul tak menunjukkan sikap cemasnya. Paul seperti melihat ketulusan di hati Sukar. Rasanya belum pernah ia melihat lelaki sesama gay yang benar-benar mencintai dengan tulus kekasihnya. Semua ada maunya. Dan Sukar, rasa kagumnya pada Sukar semakin bertambah, namun nyalinya semakin ciut. Rasanya Sukar tak semudah itu untuk didapatkan. So sweet. Di toko oleh-oleh Kas Osing. Ya, malam ini toko oleh-oleh Kas Osing itu 5 menit lagi akan tutup pukul 9. Ya, toko oleh-oleh di tempat Ublik bekerja tak buka 24 jam. Namun toko oleh-oleh di mana tempat Ublik bekerja adalah salah satu toko oleh-oleh yang paling laris dan paling lengkap di kota. Dan begitu Ublik dan kawan-kawan bersiap hendak tutup toko, tiba-tiba ada mobil yang baru berhenti. Bentar Blek, masih ada customer satu lagi. Ya, dan begitu customer itu keluar dari mobil, Ublik terkejut. Kang Sukar, Kang Catur. Seketika Ublik terkejut ketika melihat Sukar dan Catur dengan satu teman yang tak dikenalnya. Blek, ini temanku dari luar kota, mau sekalian mampir beli oleh-oleh. Oh iya, silakan. Kamu pilih-pilih aja dulu, ucap Sukar. Oke. Ya, Sukar pun mengobrol bersama Ublik, sembari memegangi Catur agar tidak kabur. Sembari Sukar mengambil beberapa cemilan untuk dibawa pulang. Gimana Kang Catur, Kang? Tadi kabur lagi?
Kabur lagi. Iya, ya selalu begitu. Tapi masih bisa diatasi. Dan lusa, dia mau diajak ke Bali oleh Sanggar buat pagelaran. Emang bisa? Kan kondisi Kang Catur kayak gini. Justru panitia yang memintanya. Ini juga mau bilangin sama Damar. Kamu udah mau tutup kan? Ikut yuk ke Resto Damar. Ah, enggak Kang, takut ganggu. Enggak sama sekali. Ikut ya. Kita rame-rame loh. Kalian ketemunya juga jarang kan? Seminggu bisa dihitung semenjak dia jaga di resto cabang pelabuhan. Iya Kang. Hehehe. Ble. Kang Andre. Wah, ternyata Kang suka rame-rame. Iya, makanya ikut ya. Kang, mau oleh-oleh gak? Tanya Andre. Oleh-oleh buat apa? Masa orang Osing beli oleh-oleh Osing? Ya buat nyemil kek, buat bapak di rumah. Kang Widi. Aku ini aja ya Andre, satu aja buat Wasis. Wasis suka klemben. Orangnya di luar masih ngerokok. Kok satu? 5 sekalian, gue bayarin. Kacang-kacang mau? Udah Andre, cukup, kesuwun. Ah, gue beliin 5 nih. Kang, lo apa? Ucap Andre mengambil keranjang. Bagia aja Andre, terserah kamu aja. Gue juga mau beli sekalian buat balik ke Jakarta lusa buat teman-teman gue. Sukar, sudah. Oh iya, Andre jadi satu aja bayarnya. Aku yang bayarin gantian. Kalau gitu sekalian makan juga. Santai. Bro, kita tunggu di luar ya. Iya. Le, ikut ya. Nyusul Damar. Ya Kang. Di resto tempat Damar bekerja, Damar sedang sibuk mengantar makanan. Resto yang tutup sampai tengah malam itu kini terlihat ramai. Dan setelah mengantar makanan, Damar membereskan meja bekas pengunjung yang baru saja pulang. Dan begitu Damar sedang beres-beres, perlu bantuan Mar? Beli? Loh, kok? Seketika Damar terkejut ketika melihat Ubli bersama rombongan catur CS plus 1 orang asing. Mar, kenalin temanku, Paul. Oh, iya. Silakan. Bentar, tak gabungin dulu mejanya. Bro, tolong. Teriak Damar memanggil temannya dan menggabungkan meja menjadi satu. Santai aja Mar, ucap Wasis. Kenapa kalian gak bilang dan reservasi dulu mau kesini? Biar aku siapin. Biar duduk di dalam, di ruangan VVIP. Ah, di sini aja. Lesehan di pasir deket pantai lebih enak, anginnya semilir, ucap Andre. Iya Mar, tadi juga kita nggak ada niatan kesini, tiba-tiba Sukar ngajak kesini, ucap Widi. Oh gitu. Terus gimana kamu bisa ikut Bli? Padahal malam ini aku mau nemuin kamu. Iya, tadi mereka mampir ke toko beli oleh-oleh, terus ngajakin kesini sekalian. Ya udah, aku ikut. Kang, ini kalian pesan dulu ya. Ini tulis saja, nanti aku kesini lagi. Iya Mar, santai aja. Ya, semua pun menuliskan menu masing-masing. Dan ketika semua sedang mencatat menu, Catur tiba-tiba saja berlari menuju pantai, yang membuat Sukar berlari dan semua beranjak, namun Wasis melarangnya. Biarkan saja mereka. Sukar bisa mengatasi. Dan benar saja, Catur tiba-tiba berhenti, lalu duduk di pinggir pantai yang mulai basah. Dan melihat itu, yang lain kembali duduk memilih-milih menu. Lalu setelah itu, Andre, Salim, Widi, dan Wasis berlari sendiri-sendiri ke bibir pantai. Melihat-lihat kapal sembari foto-foto. Sedangkan Paul sendiri tiba-tiba mengeluarkan buku gambar kecil dari tasnya dan juga pensil. Dan jari-jarinya mulai melukiskan sebuah sketsa. Dalam lukisan itu terlihat Sukar dan Catur yang sedang duduk berdua dengan view kapal-kapal penyeberangan di depannya. Uble kini yang duduk berdua saja dengan Paul, dan yang kepo itu diam-diam mengintip dan berdecak kagum. Wah, keren lukisannya. Sama kerennya sama lukisan Kang Sukar. Thanks, tapi jauh lebih hebat Sukar. Mau gue lukis? Boleh kalau gak keberatan. Sama cowokku ya. Yang mana cowoknya? Ada fotonya? Itu pelayan tadi? Oh, sorry, gue gak tahu.
Tapi dia sibuk. Ini aja, fotoku sama dia. Bisa? Bisa. Ucap Damar datang yang melirik Ublik. Seketika Ublik sedikit menjauh dari Paul yang sebelumnya duduknya terlalu mepet. Takut membuat Damar curiga padanya. Mar, sudah pesenannya, ucap Ublik panik. Apalagi Damar melirik Paul, sedangkan Paul sibuk melukis. Sudah semua? Tinggal Kang Sukar aja. Coba tanyain di sana. Oke, ucap Damar dengan lirikan mengancamnya, lirikan maut. Namun Ublik tersenyum dengan menunjukkan kedua jarinya, seolah memberitahukan jika tenang saja, Ublik tak macam-macam. Dan di pantai sendiri, Sukar melihat Catur tiba-tiba dari yang tadinya duduk, kini berlari ke pantai, lalu berhenti sampai kakinya basah terkena ombak. Tur, jangan nyemplung. Woi, ombak segoro rengendai Sukar saiki. Tur, aku di sini. Seketika Sukar senang saat Catur saat ini mengingatnya. Meski tak menyadari, Sukar selalu ada bersamanya. Agar tak berbahaya dan Catur semakin berjalan ke tengah laut, Sukar menyanyikan sebuah lagu. Coba rungokno tembiang kangene ati, Dewi Asmara tulung omongno, aku isih ngenteni. Ombyak segara kok saja ngelingake, nambahi kangenku soyo gedi nganti kepati-pati. Andaikan Caturku yang dulu bisa kembali lagi, kita akan selalu memadu cinta. Bunganya hatiku, sedih di hatiku, hanya dalam mimpi. Rinolan wengi moto iki angel diaramake, mung lam-laman esem lan manismu. Kapan ku bertemu sakediping moto, wis marem atiku. Seketika Catur menoleh pada Sukar, lalu tertawa. Larine wis hilang dikondol wong liya, woi. Sukar seketika berjalan menghampiri Catur dan menariknya membawanya ke tepian. Catur dengan ekspresi aneh itu terlihat bingung menatap Sukar sembari memainkan bajunya. Beruntung Catur manut tak memberontak. Tur, siapa yang dibawa orang? Jelas-jelas aku di sini sama kamu. Nggak ada yang bawa aku. Yang ada aku yang bawa kamu kemana-mana. Jangan ada pikiran aneh-aneh ya. Meskipun orang gila, pasti aneh. Tapi please, aku gak ada kepikiran macem-macem. Aku menunggu keajaiban kamu sembuh. Dan kita bisa kembali seperti dulu lagi. Ngerti? Kang Sukar belum pesen? Tanya Damar menghampiri. Loh, bukannya tadi aku udah bilangin Andre? Lupa katanya Kang. Dasar, ya udah, stik ikan aja. Untuk kakangmu kasih aja bubur seafood oseng. Iya Kang. Kang Catur suka bubur seafood. Minumnya apa Kang? Wedang sereh aja, sama kopi hitam tapi manis untuk kakangmu. Makanan yang lain nyusul. Iya Kang. Jangan biarin mainan air Kang, biar gak masuk angin. Iya. Tur, ayo kita duduk. Kamu pasti lapar. Sementara yang lain, Widi dan Wasi sibuk berfoto-foto. Salim sendiri kini malah sibuk jadi model video klip yang nantinya untuk proyek Andre di konten DJ-nya. Wih, keren Kang. Iya gitu jalannya. Yang cool Kang. Agak tegap dikit Kang, jangan terlalu bungkuk. Dre, lagian kamu ada-ada aja. Kenapa nggak nyewa model lain aja? Atau kamu aja yang lebih pantas? Masa cowok tukang ngarit jadi model? Udah tahu pinggangku bungkuk kebanyakan nyari rumput. Masih disuruh bergaya. Nggak cocok blas Dre. Cocok, sumpah. Nggak usah insecure gitu kali Kang.
Ya udah, jangan liatin mukanya lo ya. Enggak, Kang. Terus jalan. Pura-pura lihat langit, Kang. Nah, terus jalan. Stay cool. Iya, stop. Wih, keren cowok gue. Gimana, Andre? Keren, Kang. Belum diedit aja, udah keren. Apalagi udah diedit. Nanti gue liatin kalau udah jadi. Thanks ya, Kang. Iya, aku bangga bisa jadi salah satu modelmu. Ini aja video kita yang ngedance bareng, keren, Kang. Udah ditonton 10 juta kali. Wih, iya. Yang gak kelihatan kepalanya ini ya? Iya. Banyak yang kepo sama Kang Salim. Pada baper, ngira kita pacaran. Padahal emang iya. Tapi jangan sekali-kali sepil mukaku ya, Andre. Enggak, tenang aja. Ntar pas di Bali, lo gantian temenin gue ngejob di beach club ya. Temenin gue nge-DJ. Belum pernah kan? Dugem? Iya kan, Kang? Iya, belum. Tapi aku gak mau mabok ya. Gak harus mabok, Kang. Jangan minum alkohol aja. Tenang aja. Gue gak akan ngebiarin Kang Salim mabok. Asik. Ajep. Waduh, perutku udah dugem. Mungkin kademen, kedinginan. Ayo makan. Tunggu, Kang. Cekrek. Seketika Salim shock saat Andre mengecup bibirnya secara tiba-tiba, lalu foto selfie. Tuman di tempat umum. Salim pun kabur dan Andre tersenyum puas. Andre pun menyusul dan bergabung bersama yang lain yang tengah sibuk melihat kertas masing-masing. Wah, keren. Kesuwen ya, Paul, ucap Widi. Sama-sama. Kamu ada-ada aja, Wul. Makasih. Punya Ubli juga keren, ucap Sukar tersenyum melihat kertas sketsanya. Nah, itu Kang Salim. Kang, ini punya Kang Salim sama Kang Andre. Pada liatin apa? Dan begitu Salim melihat sketsanya bersama Andre. Wah, mahakarya luar biasa. Keren banget. Thanks bro. Bisa gue pakai thumbnail juga nih. Jangan Dre, itu gambarnya kamu lagi nyium aku loh, ucap Salim panik. Keren tapi Kang. Malu Dre. Tapi makasih ya Paul. Bagus kok. Sama-sama. Kok ya pas nyipok lambeng lukisnya. Tak lama kemudian, Damar dan teman-temannya membawa pesanan makanan untuk mereka. Silakan Kang. Makasih Mar. Ayo Mar. Iya Kang, monggo. Ble, isu narap ngomong, ucap Damar. Lalu Ublik pun mengikuti Damar ke belakang. Dan begitu sampai belakang restoran, Damar menginterogasi Ublik. Kenapa Mar? Ngapain kamu deket-deket sama dia? Cemburu. Enggak. Aku tuh tadi cuma liatin dia ngelukis Kang Sukar. Bagus. Terus dia nawarin aku mau dilukis apa enggak. Terus kamu mau? Dilukis di kamar? Kayak Rose dan Jack Titanic itu. Mau boolmu dilukis sama dia? Loh, kok jadi sampai bawa-bawa bool segala? Gini nih, kalau kangen udah 3 hari gak ketemu. Uring-uringan, bawaannya cemburu. Dulu aja cuek sama aku. Sekarang udah ngomongnya. Mar, katanya kamu orang pinter. Kamu tahu apapun, bisa melihat, bisa menilai apapun. Masa kamu gak tahu isi hatiku? Karena sayangnya kelemahanku susah menilai hati orang yang aku sayangi sendiri. Masa? Intinya, Isun mung demen yang Riko, nono maneng liyane, sumpah. Sekarang Riko biain. Kamu marah? Ya udah, aku nggak jadi nginep. Padahal aku pengen nyobain kondom yang bergerigi. Seketika Ublik melempar kondom pada Damar, lalu gantian ngambek berlari kembali ke lesehan. Dan Damar mengambil kondom Ublik, sembari tersenyum. Di kafe, malam ini Tunjung sedang nongkrong bersama teman-temannya sembari mengerjakan tugas sekolah. Dan di sela-sela mengerjakan tugas, HP Tunjung berbunyi. Cemeng Manggis alias bocil bubblegum berkulit hitam manggis itu mengirimkan pesan kepadanya. Kang Tunjung, wis turu Riko? Bocil, jam segini belum tidur? Belum Kang, ibu udah tidur. Aku bisa pinjam HP-nya. Kang Tunjung lagi apa? Cekrek. Wih, lagi nongki-nongki. Jung, senyum-senyum. Udah belum? Oh, sorry. Nih,
beres. Pulang dah kalian. Di kamar Caplik sendiri, Caplik masih belum tidur. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Caplik juga masih menunggu balasan pesan Tunjung yang belum dibalas, sembari mengecas HP-nya yang tinggal 10% itu. Ya, Caplik pun kembali mengerjakan tugas sekolahnya. Mulutnya sudah menguap, matanya mulai ngantuk, namun Caplik kebelet pipis. Caplik pun pergi ke kamar mandi. Dan tak lama kemudian, setelah pipis, Caplik terkejut ketika melihat pesan Tunjung yang baru saja masuk. Plik, wis turu. Gurung Kang. Paran. Buka jendelone. Jendelondai. Jendelamu lah. Dan begitu Caplik membuka tirai jendelanya, dek. Hah? Kang? Kaget seketika Caplik membuka jendelanya. Jangan berisik, kasihan ibumu sudah tidur. Ke depan aja Kang, gak apa-apa. Enggak, Isun sing mampir. Isun wong arep ngewahi Kai. Nih, roti bakar rasa bubble gum. Wih, Kang, repot-repot biain Riko. Oh sing, kebetulan pas lewat. Kang, mampir ya. Gak usah, mau langsung pulang. Udah malam, besok-besok aja. Gak enak, gak sopan. Ya, habis ini chattingan ya. Iya Kang, beneran ya. Jangan tidur dulu. Gak janji, Neng gak keturun. Ya, kesuwen ya Kang. Entah kenapa, Caplik merasa senang sekali. Jantung anak sekecil itu tiba-tiba berdetak. Namun detak jantungnya tak sama dengan yang ia rasakan saat demam manggung. Detak ini sungguh berbeda. Detakan apakah ini? Caplik seketika membatin di dalam hati. Ini kenapa hatiku kok bisa kayak gini ya? Kenapa kok tambah lama tambah seneng kalau ketemu Kang Tunjung? Rasanya kayak... Tapi apa iya? Apa benar rasanya kayak gini? Apa ini yang dinamakan demen? Apa ini yang dinamakan welas? Tapi kan Isun make cilik. Apa wis bisa ngrasakno demen? Uga karo wong lanang maneng. Kan keliru. Tapi kok bisa Isun seneng ambiri kok? Kadung Isun seneng, gurung mesti Kang Tunjung demen. Belum tentu Kang Tunjung seneng juga sama aku. Gak mungkin, gak bakal, dan gak pantas. Masa cowok suka sama cowok? Tapi rasa iki... Plik, belum tidur? Bu. Apa itu? Ini Bu, dari Kang Tunjung. Tunjung siapa? Kang Tunjung, yang aku ceritain sama ibu, tetangganya Kang Salim. Kapan? Kok ibu gak dengar temanmu ke rumah? Anu Bu, tadi gak mampir, cuma ngasih ini lewat jendela. Habis dari kafe, terus langsung pulang. Katanya gak enak kemalaman. Ucap Caplik berusaha jujur pada ibunya, karena Caplik anak yang baik. Besok-besok suruh mampir aja. Iya Bu. Ini Bu, kita makan roti bakar rasa bubble gum. Wah, kok dia tahu kesukaan kamu, Plik? Iya, soalnya pernah lihat Caplik makan permen karet bubble gum. Dia juga beliin permen karet bubble gum. Wah, baik sekali. Tapi ibu ngingetin sama Caplik untuk tetap hati-hati sama orang, apalagi yang baru dikenal. Dan jangan mau diajak orang asing yang gak jelas. Sekarang banyak penculikan anak, pencabulan, bahkan ada yang jual organ tubuh manusia. Ih, ngeri. Tapi Kang Tunjung baik kok Bu. Teman layangan, dia juga suka mancing. Tadi disuruh mancing belut sama Kang Andre bareng Kang Salim. Ibu gak tahu dia karena bukan anak sanggar. Tapi dia bukan orang asing, orang kampung kita juga. Orang rumahnya deket Kang Salim kok. Sebenarnya sering lihat dia berangkat sekolah lewat SD. Orangnya ganteng Bu, teman-teman cewek Caplik pada suka. Ya sudah, besok-besok ajak ke sini ya anaknya. Iya Bu, ayo Bu. Makan aja, ibu sudah kenyang. Ibu mau ambil HP. Astaga, kenapa baru 15%? Nanti HP-nya error. Maaf Bu, tadi pakai game. Tuh kan, jangan pakai game, pakai belajar aja. Udah, jangan dipakai dulu HP-nya.
Ibu mau cas di kamar ibu. Mau ibu matiin HP-nya. Habis makan, gosok gigi, terus tidur. Iya bu. Pli? Iya bu. Nanti kalau ada uang, ibu beliin HP baru buat kamu sendiri. Ibu masih ngumpulin uang buat beli HP kamu. Sabar ya. Makasih ya bu. Habis ini tidur ya. Iya bu, nyelesain PR dulu. Ya sudah. Ibu Caplik pun pergi. Waduh, Kang Tunjung gimana? Padahal tadi mau chattingan. Gak apa-apa, besok aja juga ketemu. Ya, Caplik menyemil roti bakar sembari mengerjakan tugas. Sebagai anak yatim dan anak tunggal, Caplik senang sekali mendapatkan perhatian dari orang lain. Meski tak mendapat perhatian dari ayah dan kakak, namun adanya Tunjung serasa mendapatkan perhatian yang luar biasa. Ditambah keluarga baru di Sanggar, Kang Arto, Bapak Catur, dan yang lain. Seperti memiliki keluarga besar. Di rumah Sukar sendiri, Sukar, Catur, dan Paul baru saja sampai. Paul membantu menurunkan barang-barang seperti oleh-oleh dan yang lainnya. Sedangkan Sukar sendiri menurunkan Catur dari dalam mobil dan membawanya masuk ke kamar. Sudah jam 1 malam, kamu istirahat aja ya. Kalau mau buat kopi, bikin aja sendiri. Anggap rumah sendiri. Santai aja. Ya, Sukar pun membawa Catur masuk ke kamarnya. Paul sendiri juga masuk ke kamarnya sendiri. Dan di kamar Paul yang belum dapat tidur itu memutuskan untuk melukis. Sembari memikirkan bagaimana malam ini mencari alasan agar supaya bisa mengajak Sukar berduaan dengannya. Di kamar Sukar sendiri, Sukar mengunci pintu kamar, lalu membuka jaket dan celana panjangnya Catur, menyisakan celana kolornya saja, lalu merebahkan tubuh Catur di ranjang, sembari mengikat satu kakinya menggunakan tali di ranjang. Sukar pun sama, membuka jaketnya dan hanya memakai kaos oblong tanpa lengan dan celana pendek saja. Catur terlihat gelisah, sembari menggosok-gosok perutnya. Kenapa, Tur? Kenyang ya? Habis makan bubur seafood. Meskipun kamu ODGJ, akan aku pastikan gizimu terpenuhi. Badanmu juga aku urusi. Jadi jangan merasa sendiri. Karena aku gak akan pergi. Aku selalu di sini. Woi, karisen nepotang isun. Kamu mules? Pengen ee aja, Tur. Aku tungguin. Aku sembari ngelukis ya. Aku baru saja ada orderan lukisan dari seseorang. Ya, Sukar pun mengambil peralatan lukisnya, lalu mulai melukis. Namun sedikit terganggu dengan Catur yang terlihat gelisah. Tur, udah keluar belum? Pasti udah keluar ya. Ini udah bau loh, coba aku cek. Ucap Sukar seperti mengajak ngobrol anak kecil saja. Lalu Sukar mengecek, namun pampersnya masih utuh, belum ada kotoran sedikit pun yang menempel. Catur terlihat mengejan. Tur, susah ya BAB-nya? Biasanya gak kayak gini. Kita ke kamar mandi ya. Yuk. Ya, Catur pun dibawa Sukar ke kamar mandi. Dan begitu sampai kamar mandi, Sukar menunggunya dengan sabar. Namun Catur hanya kentut-kentut saja. Aneh. Gak mau keluar juga ya? Pasti keras. Ya udah, di luar aja kalau gitu. Ayo. Ya, dengan menutupi kemaluan Catur dengan sarung seperti orang sunat, mau tak mau, Sukar membawa Catur keluar rumah. Kar, mau kemana? Ini mau nganterin Catur soalnya nggak bisa di toilet. Jangan ikut, gelap. Oh, ya udah. Ya, Sukar pun dengan memakai senter HP berjalan ke kebun samping rumah di antara pohon-pohon pisang, lalu mengambil cangkul yang ada di samping rumahnya dan mencangkul tanah berbentuk lubang kecil, lalu menyuruh Catur untuk berjongkok. Catur menurut, lalu mulai jongkok dan Sukar mengawasi dari jarak 50 meter. Sukar begitu sabar dan telaten mengurus Catur. Welas asihnya begitu dalam pada cowok using kesayangannya itu. Orang lain saja belum tentu mampu dan sanggup. Yang ada jijik dan tak akan sudi. 1001 orang tulus seperti Sukar. Jika Catur sadar nanti, kelak dia akan tahu betapa bersyukurnya Catur mendapatkan Sukar.
Aroma feses mulai tercium di hidung Sukar yang tak memakai masker itu. Sukar sampai rela tubuhnya digigit nyamuk hanya demi menemani Catur BAB. Catur mulai gelisah, wajahnya mulai merah. Dari jauh dengan menggunakan senter HP-nya, Sukar melihat ujung feses itu mulai keluar perlahan-lahan. Hingga kemudian, satu feses berukuran pisang goreng namun keras itu kini keluar diikuti feses lainnya menyusul yang lambat laun melembek. Mungkin bagi kalian terlihat jorok, tapi tidak untuk Sukar. Sukar menutup hidungnya sembari mengobrol. Tur, jangan gerak ya, jangan sampai diinjek. Udah belum? Jangan kemana-mana. Aku ambil peralatan mandi dan handuk sekalian. Ya, Sukar pun berlari meninggalkan Catur. Lalu begitu kembali, dek. Tur, syukurlah kamu di sini ternyata. Kenapa kamu malah di bawah pohon mawar? Pakai nyemilin mawar lagi. Masih lapar? Lapar ya? Abis mau makan lagi? Awas kena duri. Tunggu bentar ya, abis ini kamu aku cebokin, aku mandiin sekalian. Aku urusi dulu mu, jangan kabur. Ya, Sukar pun mencangkul dan menguruk feses dengan tanah. Tur, nyanyi dong Tur. Gending mawar kanggo isun. Yang gini nih. Ikhlas isun ngeroso kembyang mawar sak bendino sun siryami lan sun pageri sun kemuliati besok kadung wis mekar gandan riko ojo ngelantar arum riko yo kembyang mawar ojo kesasar tapi hang tiati angenan ilang kekowo angin nong awang-awang kari eman-eman masih omong sedelok paribasan sakediping moto sun jaluk riko ngatono atini sun yoro miakne lego. Di kamar Paul sendiri, Paul sedang melukis sebuah patung penari yang sebelumnya ia temui di pinggir jalan tadi, yang sempat ia foto saat pulang dari restoran. Sembari melukis, Paul mendengarkan suara Catur yang gendingan. Entah mengapa, mendengar gendingan Catur malam-malam begini lebih merinding jika dibanding Catur gendingan di sore hari. Apalagi angin tiba-tiba kencang. Paul hendak menutup jendela. Namun ketika hendak menutup, ketika Paul melihat seorang lelaki sedang berdiri, lalu tersenyum pada Paul. Di samping rumah, masih di samping rumah Sukar, Catur menggigil kedinginan. Dingin ya, Tur? Maaf ya, aku terpaksa harus mandiin kamu, biar kamu wangi, gak bau Habis mandi segar, makan biskuit, minum teh hangat, terus bobok deh. Aku kayak punya anak aja, Tur, ngurus kamu. Riko wis koyo bayi tuwek. Dah, selesai. Yuk. Ya, Sukar pun membawa Catur masuk ke dalam rumah. Namun, saat melewati kamar Paul, pintu kamar Paul terbuka dan kamar kosong. Paul? Ya, Sukar yang panik itu seketika membawa Catur buru-buru kembali ke kamarnya, lalu memakaikan pakaian Catur dan mengikatnya erat-erat di ranjang. Tur, tunggu di sini sebentar. Jangan kemana-mana. Ya, agar lebih aman, Sukar mengunci jendela dan pintu kamar dari luar, lalu mencari Paul ke kamar mandi. Namun Paul tak ada. Sebelum Sukar panik meminta bantuan Salim dan yang lain, Sukar mencoba berlari, memasuki hutan bambu, memberanikan diri sendirian. Dan begitu sampai, dek, Sukar melihat Paul menari sendirian membelakanginya. Paul, kamu ngapain? Seketika Paul menoleh. Oh, sorry. Gue tadi pergi gak pamit. Kar, kenalin, ini dek.
ketika Paul terkejut ketika membalikan badan. Kamu kenapa? Kar, gue tadi lagi nari sama cowok. Gue malah mau ngenalin lu sama dia. Lah, selendang hijau gue mana? Kenapa hilang juga? Enggak. Gue yakin gue gak mimpi. Gue gak halu. Gue tuh tadi lihat cowok di jendela. Terus dia senyum melambaikan tangan ngajak gue ke hutan bambu. Ya, gue sebagai orang luar yang ngehargain aja. Kan gak enak, takut dikira sombong. Tapi cowok yang menari sama kamu dengan selendang hijaunya itu Dekan. Kok lo tahu? Dia mati mengakhiri hidupnya dengan selendang hijau yang mencekik lehernya sendiri. Hah? Kar, yang lo omongin ada di belakang lo.